إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم بارك الله فيك ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk atau masih dalam tafsir surat Al-Baqarah, yaitu tafsir ayat yang ke-120. Kita baca dulu dan kita baca terjemahannya. Wattaba'u bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Terjemahan ayat ini, wattaba'u, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah engkau kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa-apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan dapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ayat ini barakallahu fikum
menjawab syubhatnya orang-orang Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana atau al-kahana atau para dukun, di mana mereka berdalil bahwa dulu juga Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir, bahwa dulu juga Nabi Sulaiman mengajarkan mantra-mantra, makanya dia mampu menundukkan para jin, bahkan mampu menundukkan jin ifrit, mampu mengarahkan apa? Angin, mampu berkomunikasi dengan burung, dengan semut bahkan sekalipun. Itu Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dia mampu mengarahkan angin kemana saja, arah yang diinginkan oleh Sulaiman, mampu menundukkan para jin. Para jin bekerja, wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Ada di antara sebagian syaitan bekerja di laut, mereka menyelam di laut untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan laut, mutiara-mutiara, dan dipersembahkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ada para syayatin yang bekerja sebagai koki istana, wa qudurir rasiyat. Itu Nabi Sulaiman. Bukan hanya siang makan gratis, tapi makan semuanya gratis di zaman Nabi Sulaiman. Orang mau makan ngambil dari istana, istana menyiapkan qudurir rasiyat, panci-panci raksasa yang bisa memenuhi kebutuhan satu negeri. Mereka mau makan tinggal ngambil dari istana dan tanpa harus capek, karena yang masaknya adalah para jin, para setan. Jadi tukang masak istana. Itu tentara Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang berhembus ke arah yang dia maukan, yang dia inginkan. Ini ada dukun yang maunya seperti itu. Kalau orang lagi hajatan di sini misalnya, tiba-tiba mendung mau hujan, anginnya ditiup supaya hujannya jangan di sini, di sana aja. Nanti arahin. Itu kan ilmunya Nabi Sulaiman. Lah kamu mau niru ilmunya Nabi Sulaiman, gak mampu. Bahkan jin ifrit yang paling jahat sekalipun juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman, jin ifritlah yang pertama kali berkata, ana atika bihi qabla an yartadda qabla an taquma min maqamik. Saya mampu mendatangkannya di hadapan wahai baginda sebelum baginda beranjak dari tempat dudukmu. Ternyata ilmunya manusia lebih hebat dibanding ilmunya jin. Asif bin Barkhia, sekretarisnya Nabi Sulaiman, meladeni tantangan jin ifrit. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata baginda berkedip. Pakai apa itu coba? Dalam sekejap mata singgasana Ratu Balqis sudah di depan Nabi Sulaiman.
Nah, kondisi yang seperti ini karena para jin, ini juga satu catatan, para jin-jin yang kerja kepada Nabi Sulaiman, yang tunduk kepada Nabi Sulaiman, itu bukan karena iman. Itu bukan karena apa? Bukan karena iman. Mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman karena takut dihukum. Karena takut dihukum. Kapan ketahuan ada jin yang bandel pada Nabi Sulaiman, ditangkap, dipenjara. Kemudian di Indonesia dibikin film kolosal, menangkap jin di penjara, di dalam botol, penjara gaib, tuyul. Itu kondisi para jin, para syayatin di zaman Nabi siapa? Nabiullah Sulaiman. Mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman, tetapi sekali lagi mereka tunduk bukan karena iman, melainkan karena kebanyakan mereka apa? Takut. Takut apa? Takut dipenjara. Burung hudhud, ketika Nabi Sulaiman dalam suatu perjalanan tiba-tiba merasa ada keganjalan dalam pasukan, ternyata ada satu ekor burung yang tidak ada. Semua jenis burung yang ada pada saat itu ada satu yang menghilang. Burung itulah yang dinamakan burung hudhud. Mali la aral hudhud am kana minal ghaibin law 'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la adbahanna. Nabi Sulaiman mengatakan, kemana burung hudhud? Kenapa tidak ada? Saya akan siksa dia. Law 'adzibannahu 'adzaban shadida, saya akan siksa dia dengan siksa yang keras. Kata para ulama, akan saya siksa dia, yaitu saya akan cabutin bulunya. Burung itu kan kalau dicabutin bulunya tersiksa sekali. Di mana orang yang sering nyabutin buru-burung di sini? Tegal. Pengusaha kok. Ada itu di Tegal khusus pengusaha kok, daerah kabupaten. Antum masuk sana kasihan itu entoknya. Pantatnya gundul, sayapnya gundul. Nanti habis itu panjang, dicabutin, keok, cabutin sampai bersih. Sayapnya, bulu ekornya disabutin, habis itu dijemur. Nanti habis itu dibiarin sampai tumbuh lagi. Nanti tumbuh panjang, cabutin lagi. Nyiksa banget itu. Dan itu zalim. Saya akan siksa dia, atau saya akan sembelih. Itu burung hudhud. Takut banget diancam oleh Nabi Sulaiman. Ini burung. Takutnya luar biasa diancam Nabi Sulaiman. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Burung hudhud tiba-tiba muncul di tengah ancaman dari dahan pohon. Dia pun memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman bahwa saya ada berita penting wahai baginda raja. Orang mau dihukum pintar. Makanya orang Arab itu kalau ada dalam kondisi lagi lapar, lagi haus, menunggu sesuatu, menunggu makanan, tiba-tiba ada orang datang ngasih ja'al hudhud. Mereka bilang alhamdulillah datang burung hudhud. Dalam kondisi dia mau disiksa, mau disembelih, datang itu hudhud. Dibikin penasaran Nabi Sulaiman. Saya ada berita penting wahai baginda raja. Apa itu? Mau disembelih enggak? Kalau beritanya benar ya enggak disembelih. Saya baru saja datang dari negeri Sabah, Yaman, Hadramaut, kalau sekarang Provinsi Ma'rib. Saya mendapati di sana ternyata ada satu kerajaan yang menyaingi kerajaan baginda.
Semua jenis harta ada. Harta yang ada pada saat itu, tentunya mobil nggak ada. Semua jenis kekayaan ada di istana dia. Mereka dipimpin oleh seorang ratu. Sayangnya mereka penyembah matahari, wahai baginda. Nabi Sulaiman penasaran, benar nggak berita kamu ini? Maka Nabi Sulaiman pun menulis surat, jangan-jangan kamu sengaja mau ngeprank saya untuk supaya nggak dibunuh, nggak disembelih. Saya akan buktikan berita kamu ini, bawa suratku ini, kirim, berikan kepada ratu itu. Diambillah tulisan, kemudian Sulaiman menulis surat, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Suratnya itu aja, suratnya nggak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim dari Sulaiman, datanglah kalian kepada saya, masuk Islam dan jangan membangkang. Maka terbanglah itu burung hudhud yang akhirnya sampai sekarang menjadi lambang pos. Sampai sekarang menjadi lambang kantor pos. Apa lambang kantor pos? Burung di mulutnya ada kertas, ya itu sudah itu. Terbang itu burung hudhud membawa surat Nabi Sulaiman, kemudian sampai di istana dilemparkan. Ratu Balqis kemudian membacanya. Setelah membacanya, dia pun mengumpulkan para pengawalnya. Inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca, disampaikan, kemudian musyawarah dengan para pengawal istana. Apa pendapat kalian? Semua mengatakan nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri. Semua pengawal istana mengatakan kita adalah orang yang kuat, punya persenjataan yang kuat. Apa ruginya kita sikat aja ini orang-orang ini. Enggak perlu takut wahai baginda ratu. Ternyata memang tidak selamanya wanita juga lemah. Ini wanita tapi mengalahkan semua laki-laki istana. Apa kata dia? Kata dia, kalian jangan sesumbar dulu. Kita belum tahu siapa Sulaiman ini. Ini cerdas, Ratu Balqis cerdas. Ini surat bahasanya dari bahasanya aja bukan bahasa orang sombong, bukan bahasa sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal selama ini siapa yang tidak kenal kita, kata Ratu Balqis. Siapa yang tidak kenal kekuasaan kita, siapa yang tidak kenal kekuatan kita, tapi kok berani nantang. Ini bisa jadi bukan orang sembarang. Ada dua kemungkinan ini orang, kata Ratu Balqis. Kemungkinan yang pertama nabi, kemungkinan yang kedua raja. Kalau dia adalah raja, ya kita bisa berhadapan, kita bisa bertempur. Kenapa? Kalau dia raja, kita raja, berarti sama-sama rebutan kerajaan. Kalau kita sama-sama rebutan kerajaan, bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau dia nabi, jangan coba-coba melawan nabi, mati ujung-ujungnya kalian. Gak bakal menang kalau melawan nabi. Cerdas luar biasa. Caranya bagaimana supaya tahu ini nabi atau raja? Kita sogok aja. Kalau dia cuman raja, apalagi cuman caleg, apalagi cuman dewan, apalagi cuman sogok, gampang dia, paling mulutnya diem. Apalagi cuman KPPS, kita sogok aja, kata Balqis. Saya akan buktikan ini raja atau nabi. Kalau dia menerima sogokan saya, berarti raja, berarti haus harta ini orang. Tapi kalau dia tidak menerima sogokan saya, berarti nabi. Daripada kita perang mati konyol, mending masuk Islam. Disiapkan hadiah istimewa, emas semua dari istana, dari kerajaan, semua dihantarkan kepada baginda Sulaiman. Emas yang berkilau, berlian yang berkilau. Begitu datang di hadapan Nabi Sulaiman, dengan rendah hati Nabi Sulaiman mengatakan, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun.
Begitu datang itu sogokan di hadapan Nabi Sulaiman, dibuka kilauan emas terlihat, kilauan berlian terlihat. Nabi Sulaiman mengatakan, kalian mau menyogok saya dengan harta kalian ini? Apa yang saya miliki lebih banyak daripada apa yang kalian miliki. Bawa pulang harta kepada kalian ke negeri kalian, sampaikan ke ratu kalian. Kalau dia tidak mau menyerah, saya akan keluar, saya akan usir dia dari negerinya dengan terhina. Sampaikan. Kemudian Nabi Sulaiman berkata pada para pengawalnya, pada tentara, siapa yang mampu mendatangkan Ratu Balqis singgasananya sebelum dia datang. Nah, pulang ini utusan untuk menyogok Nabi Sulaiman ini pulang. Sampai di sana, bagaimana hadiah saya diterima? Ditolak mentah-mentah, wahai baginda ratu. Hadiah kita ditolak mentah-mentah Nabi Sulaiman. Kata Ratu Balqis, sesuai rencana. Kalau memang dia berani menolak hadiah saya, berarti bukan raja nabi. Daripada kita mati terusir dari negeri kita, mending kita masuk Islam. Akhirnya berangkat dia dengan para prajurit menuju Baitul Maqdis, menuju Palestina, Filistin. Begitu mendengar berita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis datang ke Filistin dari Yaman, maka Sulaiman berkata kepada bala tentaranya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum datang kemari? Kata jin ifrit, saya datangkan sebelum beranjak dari tempat dudukmu. Kata Barsisa, saya datangkan sebelum matamu berkedip. Setelah singgasana Ratu Balqis di depan mata, kata Nabi Sulaiman, nakkiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kata Nabi Sulaiman, saya dengar Ratu Balqis ini wanita yang sangat cerdas luar biasa. Di antaranya itu tadi, ngetes ini nabi atau raja. Ini wanita bukan wanita sembarangan. Saya dengar dia ini wanita yang sangat cerdas. Saya ingin membuktikan benar-benar cerdas atau bocor halus mungkin. Saya ingin membuktikan. Maka begitu singgasananya sudah di depan Nabi Sulaiman, beliau mengatakan, naqiru laha arsyaha, ganti semua, diukir itu singgasananya, lantainya diganti dengan kaca, di bawahnya air, dia lantainya kaca, pokoknya diukir. Tapi ini singgasananya. Saya ingin tahu, kalau benar-benar ini wanita cerdas, dia bisa tahu kalau ini singgasananya. Begitu dia masuk, melihat lantainya kelihatan penuh dengan air, fakashafat an saqaiha, dia pun menyingkap jubahnya. Ratu Balqis menyingkap jubahnya sampai terlihat betisnya. Kalau di dalam riwayat Israiliyat kurang ajar. Nabi Sulaiman dengar berita bahwa Ratu Balqis ini perempuan cantik, tapi kakinya, betisnya banyak bulunya. Pingin lihat Nabi Sulaiman benar nggak betisnya banyak bulunya. Kalau banyak bulunya saya nggak mau sama dia. Itu kurang ajar kalau Israiliyat. Itu Israiliyat. Maka ketika Ratu Balqis datang, dia melihat ini istana kaca lantainya. Bapak Nabi melihat air, dianggapnya ini istana kebanjiran. Wa kashafat an saqaiha, maka dia pun menyingsingkan jubahnya. Maka Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, innahu sarhun mumarradun min qawarir, enggak perlu kamu nyingsingkan jubahmu. Itu adalah istana yang lantainya terbuat dari kaca. Zaman dahulu sudah ada kaca. Masya Allah kan. Kemudian Nabi Sulaiman tanya kepada Ratu Balqis, ahakadha arsyuk, apa ini singgasanamu? Tanpa mikir panjang, enggak diberi waktu 1 menit 2 menit dari sekarang, enggak. Langsung Ratu Balqis mengatakan, ka'annahu, iya. Kok bisa singgasana saya datang duluan daripada saya di sini? Subhanallah. Ini kalau bukan wanita cerdas bisa jawab enggak kira-kira? Enggak bakal. Karena dia mikir, bagaimana mungkin singgasana saya bisa dibawa ke sini? Saya kan pergi dari Yaman meninggalkan istana saya, tapi kenapa istana saya kok duluan datang di Palestina daripada saya?
Maka Sulaiman tambah penasaran, begitu ditanya, ahakadha arsyuk, apa ini singgasana kamu? Tanpa ragu dia pun mengatakan, ka'annahu, iya. Subhanallah. Itu Nabi Sulaiman. Takut makhluk semut. Nabi Sulaiman jalan dengan bala tentaranya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman menghentikan pasukan. Berhenti wahai pasukan. Pasukan penuh tanya, ada apa wahai baginda Anda berhenti? Ternyata Nabi Sulaiman mendengar Raja Semut sedang memerintahkan anak buahnya, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, masuk ke lubang kalian semuanya, masuk, kalau tidak ingin diinjak, diremuk mati oleh tentara Sulaiman. Mereka manusia itu nggak bakal pernah ngerasa kalau dia nginjak semut. Kalau kita nginjak kucing terasa kan? Kata semut, wahum la yash'urun. Semut manusia apa namanya, cepat semut masuk lubang. Manusia nggak ada belas kasihnya nginjak semut, nggak bakal berhenti mobil karena nginjak semut, nggak bakal ada motor berhenti karena nginjak semut. Yang ada kalau ada malah diinjak lagi. Maka semut berkata kepada para prajuritnya, udkhulu masakinakum, wahai para semut, itu ada Sulaiman dan bala tentaranya sedang lewat. Kalian kalau tidak masuk lubang bakal remuk diinjak Nabi Sulaiman, dan mereka tidak bakal merasakan kalau mereka nginjak kita. Teganya manusia itu, kata dia. Cepat masuk. Nabi Sulaiman mendengar ucapan tentara semut, panglima semut. Ternyata semut itu memang ada panglimanya, luar biasa ya. Makanya coba aja lihat semut itu. Ada gula jatuh di sini, awalnya satu ekor semut, tiba-tiba hilang itu semut, begitu dalam hitungan detik hitam semua di situ, semut penuh. Komandannya luar biasa, taat komando itu. Nabi Sulaiman apa? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar suara semut. Nah, ini ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu yang seperti ini itu kemudian berusaha ditiru oleh manusia-manusia dari dulu maupun zaman sekarang. Ini alur cerita yang kita baca tadi ini. Diusahakan diceritakan, bahkan di dalam film-film kolosal kita di Indonesia ini, yang film-film laga itu, film-film laga itu yang dulu-dulu ya, yang waktu kita masih kecil itu hanya diputar di radio itu. Film-film Brahma Kumbara, film-film itu aja udah asik orang dengarnya kita. Padahal cuma radio dulu. Yang merasakan itu berarti seumuran lah kita. Yang nggak tahu berarti Anda adik saya. Nah, cuma diputar di radio aja, orang balik sekolah cepat-cepat radio di off udah. Wah, padahal cuma duduk doang itu, mic-nya doang. Kudanya paling speaker tok 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 gitu aja. Di dalam film-film seperti itu, nah itu ada ilmu ajian untuk bisa memisahkan raga dari roh, dari raga tubuh dari raganya. Ada ilmu bisa memahami bahasa burung, ada ilmu membendung angin, mengarahkan angin, ada ilmu macam-macam lah, yang sebenarnya ini adalah barakallahu fikum ilmu yang Allah berikan hanya kepada siapa? Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman sendiri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah kerajaan kepadaku, kemampuan, kekuasaan kepadaku yang tidak mungkin engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Tidak mungkin. Nangkap setan itu yang mampu Nabi Sulaiman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, tiba-tiba di dalam salat beliau menggerakkan kaki maju ke depan, tangan maju ke depan. Setelah selesai salat ditanya, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an. Ya Rasulullah, kami melihat Anda tadi dalam salat kayak memegang sesuatu ke depan. Beliau mengatakan, inna syaitana arada alayya. Tadi pada saat aku salat, setan berusaha mengganggu saya. Fahanaktuhu, saya pun mencekik lehernya. Demi Allah, kalau bukan karena doa saudara saya Nabi Sulaiman,
saya akan ikat dia di tiang masjid ini supaya esok hari kalian bisa lihat wujud setan itu bagaimana. Tapi karena Nabi Sulaiman berdoa, nggak bakal, ya Allah berikanlah kerajaan kepadaku yang tidak engkau berikan kepada siapapun sesudahku. Makanya mereka berusaha seperti itu, tapi kan nggak bisa. Nyatanya mereka bisa mengarahkan angin katanya, bisa menjadi pawang hujan katanya. Nyatanya kalau sudah hujan 1 hari 2 hari di Indonesia longsor, kemana itu para pawang hujan? Nyatanya kemana itu? Gak bakal bisa. Kalian kalaupun mengajarkan ilmu-ilmu yang seperti itu hanyalah setetes bisikan setan dibandingkan dengan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Itulah Nabi Sulaiman. Jadi kita ulangi bahwa para jin di zaman Nabi Sulaiman tunduk kepada Nabi Sulaiman, tapi mereka tunduk bukan karena takut kepada Allah, bukan karena mengikuti agamanya Nabi Sulaiman, melainkan karena takut dihukum. Kalau sudah ada yang melanggar, dipenjara. Ada khusus penjara para jin. Berani macam-macam pada Nabi Sulaiman, jin dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Masya Allah. Mana ada kerajaan di dunia ini penjara khusus para jin? Di Indonesia ada enggak? Yang ada penjara khusus para koruptor, hotel bintang 5. Penjara khusus para jin enggak ada. Ada di zaman Nabi Sulaiman. Sehingga para jin takut. Mereka bekerja, mereka sebelum bekerja datang dulu ke kerajaan Nabi Sulaiman, minta izin, minta restu. Setelah diizinkan, direstui oleh Nabi Sulaiman, mereka beraktivitas seharian. Setelah sore hari capek mereka pergi lagi laporan ke baginda Nabi Sulaiman, kami sudah bekerja. Yang bikin mereka mengenaskan apa? Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jadi mereka ini para jin tunduk kepada Nabi Sulaiman, tapi tetap aja sesumbar. Tetap aja memang karakter para jin ini apa? Sombong. Kenapa jin sombong ya ikhwan? Karena jin tercipta dari apa? Dari api. Jadi kalau sombong jin, ya itu memang aslinya dia. Kalau manusia sombong, itu bilang orang lupa. Kalau orang sombong manusia dibilang lupa daratan, iya kan? Kenapa? Karena manusia tercipta dari daratan, tanah. Makanya kalau manusia sombong dibilang ini orang lupa daratan, lupa kalau dia tercipta dari darat. Rasanya tercipta dari udara dia. Kayak mau terbang aja. Jadi perhatikan, tetap aja sesumbar mereka ini, para jin. Mereka berusaha membikin mantra-mantra. Nah ini ayat surat Al-Baqarah 102 ini. Mereka berusaha membikin mantra, membikin ta'awizat, mantra-mantra, ilmu-ilmu kanuragan, selalu ketahuan oleh Nabi Sulaiman. Mereka berusaha menyesatkan masyarakat dengan mantra-mantranya itu, dengan ilmu-ilmu yang mereka buat-buat itu tadi. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada seperti itu, bahasa Arab kaligrafi kutulis, mutar-mutar, tengah-tengahnya jin. Jadi melingkar, tengah-tengahnya jin. Wah, itu ilmu pemanggil jin. Jadi mereka para jin di zaman Nabi Sulaiman berusaha mereka menyesatkan masyarakat dengan mantra-mantra yang mereka bikin. Mereka sesumbar, kami mengetahui hal-hal yang gaib. Mereka mengetahui, kami tahu apa yang bakal terjadi besok. Makanya Allah siksa mereka dengan apa? Nabi Sulaiman meninggal pun mereka tidak tahu. Nabi Sulaiman sudah meninggal, tapi tetap aja duduk di kursi kerjanya. Sehingga tetap aja para jin, para setan setiap hari datang melapor kepada baginda Nabi Sulaiman, padahal Sulaiman sudah meninggal.
Kapan ketahuan kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal? Falamma kharra, setelah tongkatnya lapuk dimakan ulat, dimakan rayap. Begitu tongkatnya Nabi Sulaiman sudah rayap, lapuk dimakan rayap, Nabi Sulaiman pun jatuh di lantai tersungkur. Para jin kemudian mengatakan, an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Kalian sesumbar selama ini wahai para jin, bisa mengetahui nasib orang, bisa mengetahui masa depan orang, bisa mengetahui ini, bisa mengetahui. Buktinya Nabi Sulaiman meninggal aja kalian gak tahu. Sampai kalian nyiksa diri, sampai kalian tahu kalau Nabi Sulaiman sudah mati setelah jatuh di lantai karena tongkatnya sudah gak kuat menopang Nabi Sulaiman. Berapa tahun itu proses tongkat dimakan rayap? Ini istana lagi. Masya Allah. Nah, setiap ketahuan oleh Nabi Sulaiman, mantra-mantra yang mereka bikin itu tadi diambil oleh Nabi Sulaiman, diambil oleh Nabi Sulaiman dan diletakkan oleh Nabi Sulaiman di bawah kursinya supaya tidak bisa dicuri oleh para siapa tadi? Para jin. Nah, itu kan mantranya. Bikin lagi ketahuan Nabi Sulaiman, diambil, diseletakkan di bawah tempat duduknya. Dan mereka para jin tahu kalau itu diletakkan di bawah tempat duduk Nabi Sulaiman. Mereka nggak berani nyuri, karena kalau nyuri ketahuan habis, bakal dipenjara dan dihukum sama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sudah meninggal. Mulailah mereka bergerak, kesempatan Nabi Sulaiman sudah meninggal. Lalu apa kata mereka? Para setan-setan, para jin-jin ini tadi, mereka mulai mengampanyekan ke masyarakat. Kalian mau tahu rahasianya Nabi Sulaiman? Kenapa selama ini Nabi Sulaiman mampu menundukkan kita setan ini, kita para jin? Orang kan penasaran kan? Kalian mau tahu wahai masyarakat, apa rahasianya Nabi Sulaiman selama ini? Makanya dia bisa mengarahkan angin ke arah yang dia inginkan. Dia bisa meniup angin berbalik arah itu angin. Dia bisa suruh berhenti itu angin. Dia bisa kalau ada kebakaran, ini anginnya kencang, diam, tiba-tiba mati. Kalian mau tahu rahasianya Nabi Sulaiman bisa sehebat itu? Istilahnya kalau bahasa kita itu di Indonesia, bisa sesakti mandraguna seperti itu. Orang kan penasaran, mesti mau tahu dong rahasianya apa coba. Kalau kalian mau tahu rahasianya Nabi Sulaiman, makanya saktinya luar biasa seperti itu, kalian bisa angkat kursi Nabi Sulaiman. Di situ kalian akan ketemu mantra-mantranya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Memang proses setan menyesatkan orang luar biasa ya. Kalian kalau mau ingin tahu rahasia kehebatan Nabi Sulaiman, dia bisa menundukkan jin, dia bisa menundukkan ini. Lah kan kalau film-film kita kan seperti itu kan, bisa menundukkan jin, bisa memanggil jin. Kenapa bisa memanggil jin? Yang manggil malampir, makanya jinnya datang. Sama-sama jin misalnya penampilannya. Kalau film-film kan begitu. Jin bisa dilawan, jin bisa dilawan dengan jurus silat, jin itu bisa dilawan dengan Al-Quran. Tapi itulah film kita. Lah itulah yang diambil dari sejarah ini tadi. Orang akhirnya penasaran. Kalau kalian mau tahu rahasianya Nabi Sulaiman, kenapa bisa menundukkan jin, bisa menundukkan syaitan, angkat kursinya Nabi Sulaiman, kalian akan temukan itu mantra-mantra. Begitu diangkat kursinya Nabi Sulaiman, dapat itu mantra-mantra. Masya Allah. Percaya nggak orang? Percaya. Padahal itu tadi mantra-mantra setan yang sengaja dibikin di waktu Nabi Sulaiman hidup, diambil oleh Nabi Sulaiman, diletakkan di bawah tempat duduknya itu supaya tidak ada setan yang berani ngambil. Ternyata bom waktu bagi setan. Ternyata bom waktu. Mereka menunggu begitu Nabi Sulaiman meninggal. Nah, kalian mau tahu rahasianya Nabi Sulaiman sehebat itu? Angkat kursinya, kalian adakan, dapat itu mantra. Begitu diangkat kursinya, dapat semua itu mantranya.
mereka pegang. Mantranya apa? Ya sihir semua. Ya, mantranya apa? Ya sihir semua. Coba antum dengarkan itu mantra-mantranya orang para tukang sihir mantra. Paling-paling yang kedengaran apa? Yang kedengaran supaya terlihat kayak Islami, terdengar kayak Islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu nggak jelas. Apa yang dia baca itu? Setan para penjaga kegelapan, setan para penjaga kebenaran, datanglah menyatu dalam mantra saya. Setan api, setan ini, setan itu, mengumpulkan setan semuanya. Astagfirullahaladzim. Kita setiap hari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dukun manggil setan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini setiap hari a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya setan jauh dari kita. Ini manggil setan. Nah, dibacalah. Setelah ditemukan itu mantra-mantra di dalam di bawah kursi Nabi Sulaiman, apa kata orang? Ternyata benar juga. Ini dia rahasianya Nabi Sulaiman yang selama ini makanya bisa menundukkan para jin. Akhirnya apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itulah nyambung alur cerita dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 102. Akhirnya apa? Setelah mereka mendapati mantra-mantra di bawah kursi Nabi Sulaiman, begitu mereka baca, mereka akhirnya lebih percaya mantra itu dan lupa dengan ajaran Nabi Sulaiman. Itu makna ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, orang Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdalil, berhujjah dengan kisah ini di hadapan Rasulullah. Tahu-tahu udah Isya ya. Udah baca azan dulu. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Maka kejadian ini barakallahu fikum ya ikhwan, dijadikan oleh orang-orang atau sebagian orang-orang Yahudi untuk berhujjat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa buktinya Nabi Sulaiman juga mengajarkan ilmu apa? Ilmu sihir. Kan repot. Padahal sebenarnya bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan. Nabi Sulaiman memendam, menanam, menyimpan mantra-mantra setan itu tadi di bawah kursinya supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil kembali oleh para setan. Nah, disitulah barakallahu fikum ya ikhwan, pelajaran yang dapat kita ambil di sini apa ya ikhwan? Kalau antum di rumah ada buku yang mengandung ajaran sesat, misalnya antum mungkin beli bukunya orang Syiah, ingin tahu ajaran Syiah itu bagaimana, bukan bantahannya, bukan, bukunya yang nulis orang Rafidhah, orang Syiah itu sendiri yang mempromosikan yang seakan-akan berat. Hati-hati, antum yang baca ya, antum ingin tahu kan, supaya nanti kalau ditanya bisa membantah. Tapi bisa jadi nanti anak cucu antum, anak cucunya antum ketika antum meninggal dia nggak tahu. Oh, ternyata bapak saya dulu Syiah. Dia baca akhirnya. Hati-hati. Kalau memang antum beli untuk baca untuk apa saja kitab yang memang ajaran sesat, ditulis di dalamnya kitab sesat supaya tanggung jawab selesai. Anak antum ketika atau cucu antum ketika kita udah meninggal, paling tidak begitu dia mau lihat kitab, oh ada tulisan pesan dari kita, kitab sesat, sehingga dia menghindar. Ini pelajaran ini. Nabi Sulaiman meninggal, maka dikeluarkanlah itu mantra-mantra yang terpendam di bawah kursinya Nabi Sulaiman, sehingga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah berapa abad itu dari zaman Sulaiman dengan zaman Nabi, dipakailah orang hujah oleh sebagian orang Yahudi bahwa buktinya Nabi Sulaiman juga mengajarkan ilmu sihir. Maka bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjawab, Allah azza wa jalla menjawab, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman.
Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Maka Allah menjelaskan, memerintahkan Rasul supaya membacakan kepada orang Yahudi, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak pernah kafir, tidak pernah mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, melainkan yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah siapa? Setan. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah setan di zaman Nabi Sulaiman. Karena setan dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, sehingga mereka setiap ada mantra sihir, setiap ada ajian sihir, setiap ada kanuragan, ilmu kanuragan yang diajarkan, ketahuan Nabi Sulaiman, diambil, ditaruh di bawah tempat duduknya supaya tidak bisa dicuri. Maka Rasul Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang kafir yang mengajarkan ilmu sihir, tetapi setanlah yang kafir. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Dan juga ini ada ma di sini, ada dua versi, ma mausula ma nafiyah. Kita terjemahkan aja dulu ma nafiyah. Dan tidak pernah Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Harut dan Marut ini sebagian ulama, kalau tadi di dalam terjemah diartikan malaikat, malaikat Harut dan Marut. Kemudian ada yang menyangkal, kalau dia malaikat, masa malaikat mengajarkan ilmu sihir? Tetapi nggak ada masalah kalaupun diartikan malaikat, nggak ada masalah, karena malaikat ini kalaupun dia mengajarkan sesuatu ilmu sihir, itu semua atas perintah Allah Azza wa Jalla sebagai ujian keimanan siapa? Manusia. Makanya kata Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidak akan pernah Harut dan Marut ini mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali mereka berkata, kami ini fitnah, kalau mau ingin selamat jangan kafir. Ini jelas menunjukkan bahwa sihir itu hukumnya apa? Kafir. Ini kalau sihir yang menggunakan bantuan jin. Tapi kalau sihir menggunakan alat, yang ternyata ada alat halus ya. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah beliau melihat ada orang yang keluar masuk api, nggak terbakar. Orang pun kagum. Ini orang tukang sihir, atraksi seperti itu. Datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditantang. Saya nantang kamu, kita duduk berdua di api, kita masuk berdua di api, tapi kamu mandi dulu, bersihkan badanmu, mandi dulu, kita masuk. Langsung kabur. Kenapa? Ada minyak khusus supaya nggak kebakar dalam beberapa menit. Dia pakai minyak di sekujur tubuhnya. Jadi kadang-kadang kita lihat itu adalah sihir, ternyata bukan sihir, ternyata sulap. Ada kain tiba-tiba berubah menjadi burung, ternyata bukan sihir, kadang-kadang apa? Sulap. Artinya memang ada triknya, ada caranya. Cuman kita yang nggak ngikutin ya memang susah, karena butuh kerajinan tangan. Naam. Di zaman Jundub al-Khair, ada seorang tukang sihir masuk mulut sapi, keluar di duburnya, dan itu dipertontonkan di depan istana raja. Masuk keluar, masuk di mulut sapi, keluar di duburnya. Jundub pulang ke rumah, ngambil pedang, diasah berapa hari berapa malam itu pedangnya setajam mungkin, tiap hari diasah. Saatnya atraksi tukang sihir ini, Jundub datang, pedang disembunyikan di belakang. Begitu dia masuk di mulut sapi, di tengah-tengah, pada saat di perut sapi ditebas, dua-duanya putus, sapinya putus di tengah. Setelah itu kata Jundub, kalau dia memang hebat semestinya bisa menghidupkan diri sendiri. Coba, putus, tidak bisa, mati dua-duanya akhirnya. Jundub kemudian dipenjara,
di dalam penjara kerjanya sholat, ibadah, sholat tahajud, sholat malam. Sipirnya Nasara, sipirnya Nasara. Dia melihat orang Islam yang di penjaranya aja seperti ini ibadahnya, gimana yang nggak di penjara? Orang Islam sebaik ini aja di penjara. Dia ngelihat ini orang Islam yang ahli ibadah siang malam di penjara. Akhirnya orang Nasara ini masuk Islam karena ngelihat ibadahnya orang Islam yang di penjara ini tadi. Jadi itu sudah ada. Jadi apa namanya, yang jelas kalau ilmu-ilmu yang seperti ini dengan bantuan jin, bantuan makhluk halus, jelas ini adalah kufur mempelajarinya dan mengajarkannya, apalagi mengamalkannya. Karena Allah menaskan fala takfur, jangan kamu kafir. Karena apa? Syaratnya berat. Syaratnya harus bertapa di dalam gua, di hutan. Lah selama kamu bertapa itu sholatnya bagaimana? Wudunya bagaimana? Na'udzubillah, intinya disuruh meninggalkan sholat. Ada yang bahkan syaratnya bertapa dalam kuburan, pakai kain kafan, semedi dalam kuburan. Setelah itu dia harus kadang-kadang ada yang bahkan tumbal permintaan dari setan. Apa? Permintaannya kadang-kadang apa? Kamu harus menghadirkan lesan bayi, lidahnya bayi yang masih baru lahir. Dia terpaksa mengincar kuburan bayi. Ada yang kadang-kadang tumbalnya harus pakai kain kafan. Jadilah dia kolor hijau, mengincar kuburan, ngambil kain kafan. Jelas-jelas kafir seperti itu. Ada yang kadang tumbalnya harus minum darah. Makanya Allah katakan fala takfur. Kalau mau belajar, kalau katanya kata Harut dan Marut, kami ini adalah fitnah, jangan mau kafir. Artinya belajar ilmu sihir syaratnya harus kafir dulu. Dan memang begitu. Nggak akan mungkin orang belajar ilmu sihir syaratnya kamu harus jaga sholat 5 waktu sehari semalam, kamu harus rajin baca Quran, kamu harus ngaji kitab tauhid. Kamu belajar kitab usul tsalatsa, kitab tauhid. Nah itu kamu baru benar syarat-syarat itu. Syarat itu harus kamu penuhi. Jaga puasa Senin Kemis, jaga puasa Ramadan, rajin sholat malam. Nggak jadi belajar sihir kalau itu dikerjakan. Mesti disuruh jauh dari agama. Fala takfur. Kemudian apa? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan mereka belajar dari Harut dan Marut ini ilmu sihir untuk memisahkan antara suami dan istri. Itu diantara kejahatan sihir. Dia memisahkan suami dengan istrinya, memisahkan orang tua dari anak-anaknya, intinya menghancurkan keluarga. Makanya di dalam kitab Tauhid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala apa? Babun minas sihri apa dimasukkan di dalam anwa'un minas sihir, dalam bab beberapa jenis-jenis ilmu sihir, diantaranya adalah an-namimah. Termasuk jenis sihir adalah ngadu domba. Beliau membawakan ucapan apa namanya Yahya ibn Abi Katsir, yufsidun namam fil yaumil wahid ma la yufsiduhu sahir fis sana. Orang yang mulutnya suka adu domba, suka menghasut orang supaya benci pada ini, supaya benci pada ini, dia bisa merusak dalam satu hari apa yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun tukang sihir paling-paling dia merusak mungkin 1 pasangan suami istri, karena tergantung siapa yang datang. Tapi kalau orang yang mulutnya adu domba, bisa jadi dengan 1 kalimat khutbah Jumat, 1 masjid dengan masjid yang lain perang, sama-sama muslimin. Maka apa hubungannya kok adu domba termasuk sihir? Termasuk sihir dari pengaruhnya. Karena diantara misi utama daripada sihir adalah apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Akan memisahkan orang dari istrinya. Lah suruh bertapa sampai 2 minggu di gua, istrinya kemana? Ikut nggak? Enggak. Istrinya betah nggak nunggu suaminya bertapa?
Enggak, pulang-pulang sudah kurus, hitam, istrinya selingkuh ini. Udah berhasil kan? Misi utama itu sudah memisahkan suami dari istrinya, itu ilmu sihir. Makanya antum lihat rata-rata tukang sihir itu tukang sihir dukun, nggak punya istri. Anehnya, nah itu anehnya lagi. Anehnya orang datang ke situ minta pelet supaya suami saya kelepak-kelepak sama saya, Mbah. Supaya istri saya nurut. Padahal dukunnya tinggal di gubuk sendirian. Ditanya, Mbah putrinya kemana, Mbah? Sudah lama minggat nggak? Hah? Ini dukun melet istrinya sendiri aja nggak bisa. Sementara saya datang kemari untuk supaya istri saya dipelet tunduk sama saya. Makanya para dukun itu dibilang paranormal, karena yang datang para up. Dukun selalu dibilang paranormal karena yang datang para up. Lah dukun itu kan baik dia sebenarnya, dalam arti dia nggak ganggu orang. Dukun itu dia nggak ganggu orang, makanya tinggal di pedalaman, di hutan, di gubuk. Dia nggak jahat. Yang jahat itu yang datang. Yang jahat itu yang datang. Nah, itu yang abnormal. Dia nggak punya urusan dukun itu dengan tetangga kita. Dia nggak punya urusan. Yang namanya dukun itu sesuai pesanan. Mbah, tolong Mbah, saya mau bikin warteg di samping tetangga saya. Gimana supaya warteg tetangga saya sepi, Mbah? Konsumen pelanggan lari ke saya semua. Ya kata dukun, wani piro deh. Dikasihlah dukunnya. Padahal dia sebenarnya nggak jahat. Tapi karena orang yang datang suruh, Mbah, bisa minta tolong Mbah. Apa? Saya sakit hati, Mbah. Kenapa? Jodohku ditikung sama tetanggaku, Mbah. Kita sudah kenalan dari SMA, tiba-tiba dinikahin sama teman saya. Bisa minta tolong, Mbah. Apa nak? Tolonglah, Mbah. Disihir itu orang, disantet itu orang, supaya burungnya nggak bangun. Karena itu sebenarnya, jadi sebenarnya dia nggak jahat. Nah itulah tujuan diantara tujuan para belajar sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Antum lihat, mesti kalau orang-orang yang punya ilmu kanuragan seperti itu nggak bakal betah di rumah sama istrinya. Antum lihat ayatnya. Dan mereka mempelajari ilmu sihir untuk memisahkan suami dari istrinya. Mereka mampu mengakurkan? Enggak bakal. Kalau seandainya mereka mampu mengakurkan, tidak perlu pengadilan agama. Kalaupun ada pengadilan agama, semestinya di pengadilan agama itu tukang sihir isinya. Begitu ada datang suami istri gugat cerai, Mbah, ini ada suami istri datang mau gugat cerai, Mbah. Pelet supaya mereka kelepak-kelepak lagi, Mbah. Beres sudah. Jadi bayarnya kita bukan di pengadilan agama, akhirnya yang dibayar dukun. Udah yang tadinya datang masing-masing mau gugat cerai di pengadilan agama, pulang-pulang boncengan lagi, udah pengantin anyar. Kenapa? Sudah dipelet oleh Mbah Dukun. Anehnya masih aja ada orang percaya. Di tengah ilmu teknologi seperti ini, media seperti ini, canggihnya pendidikan seperti ini, anehnya masih ada orang percaya seperti itu. Percaya bisa melet, bisa ini, bisa itu. Lah kalau memang bisa melet, kenapa di pengadilan agama? Nggak usah jauh-jauh aja, udah kajen. Tanya pengadilan agama, setiap hari berapa puluh pasangan itu yang datang untuk mau cerai. Kemudian setelah tanya pengadilan agama, tanya KUA, Pak KUA, setiap hari berapa pasang bapak menikahkan? Sepertinya lebih banyak yang cerai daripada yang nikah. Kenapa? Memang misinya setan seperti itu. Mayufarriquna bih. Tukang sihir lebih betah dia menyendiri daripada sama istrinya. Kenapa? Dia banyak jinnya. Dia nggak mau diganggu. Jin nggak bakal mau sama istrinya sama anaknya. Makanya ada kamar khusus dia menyendiri di situ. Dia berdialog, tidak boleh diganggu sama anak istrinya. Tapi dia ngobrol. Boleh nggak megang handphone? Kata jin nggak boleh. Saya nggak punya handphone, kata jin. Nggak bisa WA-an sama saya. Kalau sama saya harus off langsung. Saya datang langsung. Panggil saya datang.
Kenapa? Itu memang sudah rahasia Al-Quran. Al-Quran sudah berbicara. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka mempelajari ilmu sihir untuk memisahkan orang dari pasangan suami istri. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pengaruh sihir itu ada. Karena ada di sebagian channel YouTube itu condongnya mengingkari sihir. Pokoknya semua itu nggak ada, itu seakan-akan sihir itu nggak ada. Semua itu hanyalah kelincahan tangan, semua itu sebenarnya hanyalah pernafasan, semua itu salah juga. Salah juga. Tetap yang namanya sihir itu ada, dan pengaruh sihir itu ada. Orang bisa gila karena sihir juga ada. Percaya nggak? Ada, bisa jadi. Orang bisa kesurupan karena sihir ada. Bahkan di zaman Nabi Musa, tali-tali di tangan tukang sihir Firaun berubah menjadi ular. Jadi tidak boleh juga. Kita tetap yakin bahwa ilmu sihir itu ada dan pengaruh sihir itu ada, tetapi kita harus yakin bahwa itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Itu yang harus kita yakini. Pengaruh sihir itu ada, tapi kita harus yakin bahwa tidak mungkin mereka memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan habis ta'lim ini semuanya serba sihir, kayaknya saya kena sihir, kayaknya kena sihir. Enggak boleh. Setan itu yang seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini sakit dikit, kayaknya sihir. Kemarin ada, baru pekan lalu kayaknya ada orang temu sama saya. Gimana kamu? Sehat? Aduh, kena sihir aku ini kayaknya, Ustaz. Siapa yang bilang kamu kena sihir? Memang sengaja saya sentak akhirnya. Karena ini orang terlalu was-wasnya terlalu tinggi. Yang bilang kamu kena sihir siapa? Orang kalau kena sihir itu matanya nggak kuat mandang orang. Ini Ustaz, sakit di sini. Apa pundaknya itu katanya? Pundaknya sering sakit. Sakit pundak itu bukan sihir, Mas, kolesterol. Kamu cari tukang urut, kalau enggak fasdu sana bekam. Tapi gejalanya sihir, Ustaz. Gejalanya sihir karena sering gerak-gerak sendiri. Sering gerak-gerak sendiri itu makanya kan sihir. Sering gerak-gerak sendiri itu bukan gejala sihir, Mas. Itu berarti kamu masih hidup. Kalau kamu sudah mati nggak bakal gerak-gerak, melek matanya langsung. Berarti tapi gerak-gerak gimana? Kamu kalau ada orang sakit menggigil demam itu gerak sendiri apa digerak dia yang gerakkan? Orang menggigil itu, menggigil kedinginan, sakit demam menggigil, itu gerak sendiri apa dia sendiri yang menggerakkan? Gerak sendiri itu. Itu dia pingin tenang tapi nggak seng, memang gigil. Jadi kalau sudah seperti itu sihir semua. Kamu selama kamu kepikirannya kena sihir sampai hari kiamat nggak bakal sembuh penyakit kamu. Saya ingatkan kamu, kalau mau ingin sembuh, hilangkan itu pikiranmu. Kamu nggak sakit, pikiranmu yang sakit, mindsetmu yang sakit. Kalau kamu ingin sembuh, hilangkan pikiran sihir. Kok kamu sudah lebih percaya sihir daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kalau kamu kebetulan sama ibunya pun saya ingatkan, Bu, tolong ini anaknya. Kalau mau ingin sembuh, hilangkan pikiran seperti itu. Dan ingat kamu, selama kamu berpikiran sihir sampai hari kiamat, saya yakin kamu gak bakal sembuh. Karena apa? Akhirnya selalu dihantui dengan rasa takut. Dia akan selalu ketakutan. Aduh, ini itu. Kamu ingin sembuh? Ingin, Ustaz. Kamu gak perlu ke rumah sakit, gak perlu obat, cukup hilangkan itu. Mitos kamu seperti itu buang. Lagi-lagi sihir. Apa sih? Ada lagi orang datang. Ini orang saya tahu, dia sering datang ta'lim. Dia aktif di Muhammadiyah. Tiba-tiba datang ke saya, Ustaz, saya minta saran. Saya punya toko di kios di pasar pagi.
sudah beberapa hari ini saya selalu melihat di depan toko saya ditaburin garam. Saya jadi nggak tenang hidup saya. Cuman garam aja Bapak nggak tenang hidupnya. Saya tahu ini orang, dia aktif di Muhammadiyah tapi sering taklim. Cuman garam aja Bapak nggak tenang. Kalau Bapak ngelihat di depan toko kiosnya Bapak itu bom, itu baru nggak tenang Pak. Cuman garam aja udah nggak tenang hidupnya Pak. Jadi Bapak jauh-jauh datang ke sini cuma mau cerita garam. Tapi udah beberapa kali Ustaz. Sudah saya bersihin, nanti besok ada lagi. Makanya ditulis di depan tokonya Pak. Tolong kalau mau ngasih garam, kalau mau nyumbang dikeresekin, jangan ditabur. Jangan ditabur di depannya. Jangan ditaburin, tolong kalau mau nyumbang. Lah, jadi sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi pada akhirnya nanti ketika tokonya nggak laku, kiosnya nggak laku, garam yang disalahkan, ya nggak? Wah ini benar kan garam. Padahal sebenarnya nggak ada masalah, cuman karena udah takut duluan, sugestinya ini udah takut duluan, sehingga gara-gara garam ini. Aduh, mudah-mudahan hari ini cobalah saya buka aja lah, laku ya alhamdulillah, berarti garam nggak pengaruh. Kalau nggak laku ya berarti emang garam. Padahal sebenarnya apa sih? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum. Buka toko bismillahi tawakkal 'alallah. Sapu Pak. Nanti tiap hari sapu lagi, buang. Gak usah pikiran macam-macam. Selama Bapak selalu pikirannya garam lagi. Nggak bakal akhirnya bisa-bisa tutup itu tokonya. Jadi baru sadar dia, iya juga ya. Baru sadar dia. Lah kamu Bapak setiap ada taklim saya Bapak sering ikut taklim. Kok bisa kayak gini? Cuma garam aja. Baru sadar, iya ya. Apa mitosnya coba apa? Walaupun sebenarnya kan memang ada sesuatu kan. Ada garam tiap hari ditaburin. Itu kan memang ada sesuatu sebenarnya. Apa itu sesuatu itu ya ikhwan? Ya garam. Selesai. Kenapa lagi? Mau takhayul. Kita ini orang Indonesia terus terang takhayulnya luar biasa. Ada apa ya? Kok tiba-tiba ada garam? Sudah jelas-jelas ada garam masih tanya ada apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada garam berarti ada yang numpain garam, disapu, dibuang, masukin sampah. Tapi lagi-lagi sihir ini kayaknya, sihir ini. Itu salah. Jadi ingat, pengaruh sihir itu ada. Makanya di dalam Al-Quran pun kita diperintah apa? Untuk berlindung dari pengaruh sihir, dari sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan lindungi aku ya Allah dari wanita-wanita tukang-tukang sihir yang meniupkan sihir pada simpulannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Kenapa? Ada sihir itu ada, pengaruh itu ada. Makanya mau selesai sholat baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Zikir pagi sore dibaca itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mau tidur baca itu 3 surat, itu sebagai tameng diri kita. Tapi sekali lagi saya memberikan catatan, jangan pernah selalu menyalahkan sihir. Kayaknya ini kena sihir ini, kayaknya. Kamu tetap bakal sakit boleh dikata. Hampir dipastikan 100% kalau kamu udah seperti itu sakit. Saya kasih contoh. Ada orang yang diancam. Tak santet. Kamu berani santet kamu. Semalaman gak tidur. Mikirkan itu, ancaman itu tadi. Waduh. Malam gak bisa tidur. Setiap terpejam kayak ada sesuatu bunyi di atap. Waduh, ini kayaknya datang ini santetnya ini. Akhirnya dia mau jaga terus, ya Allah mudah-mudahan aku sehat ya Allah. Karena habis ribut sama tetangga. Tetangga sakit hati, dia mengatakan tak santet kamu. Semalam gak bisa tidur. Setiap dia tertidur tiba-tiba ada bunyi di atas. Aduh, ini kayaknya datang santetnya. Tiba-tiba ngelihat ada api. Oh itu kayaknya datangnya santet. Padahal api itu ternyata lampu pesawat. Pagi kepalanya sudah mulai pening. Nah kayaknya udah kena santetnya ini. Kepalanya udah pusing. Siang jadi sakit. Katanya santet. Padahal sakit bukan karena santet. Semalaman gak tidur. Gimana gak sakit? Coba sakit gak kamu kalau semalaman gak tidur?
Jelas nggak tidur semalaman. Mending kalau semalaman tidur ngitung duit, insya Allah nggak sakit. Semalaman tidur karena ngitung duit nggak habis-habis, wah itu nggak sakit insya Allah. Malah sehat, pagi-pagi makan sate, neraktir orang enak. Ini malam semalaman tidur mikirkan ketakutan, bagaimana nggak sakit? Jelas sakit. Begitu sakit langsung tetangga dituduh, nyantet, kamu nyantet. Tetangganya sumpah-sumpah, demi Allah saya cuma main-main Pak, saya nggak nyantet, saya nggak pernah ke dukun, saya nggak ini. Buktinya ibu saya sakit semenjak kamu ancam. Saya minta maaf, saya cuma bercanda saya. Padahal dia sakit bukan karena santet, semalaman nggak tidur. Berarti apa? Sakit jiwa. Ini banyak di masyarakat, kita nggak main-main, ini banyak. Makanya pengaruh sihir itu ada, tapi bukan berarti kita takut, jangan. Kemudian terakhir apa kata Allah? Wa yata'allamuna minhuma wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu sihir itu hanya memberikan madarat dan tidak bisa memberi manfaat. Ada enggak sihir yang bisa memberi manfaat? Enggak ada. Yang ada hanya bisa memberi madarat. Ya subhanallah, ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Orang belajar sihir untuk jaga-jaga diri, nggak bakal, nggak bisa. Tetap aja agamamu sudah korban. Tetap agamamu sudah korban. Belajar ilmu sihir, korban pertama kali adalah agama kamu. Makanya Allah katakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Trust, atraksi, kebal, peluru, atraksi bisa menghilang. Itu kan seperti itu kita ini. Tapi apa? Nyatanya apa? Nyatanya ya ketika kapal kita dulu, kapal Indonesia dibajak Somalia, yang terjun siapa? Yang terjun TNI. Yang terjun TNI, bukan Wiro Sableng, bukan malampir. Cuman ketawa aja sudah langsung rengkah itu gunung. Yang terjun juga TNI. Jadi kita ini sudahlah, Allah sudah mengatakan kok, wa yata'allamuna, yang namanya ilmu sihir itu hanya bisa merusak dan tidak bisa memperbaiki, tidak bisa memberi manfaat apapun. Kemudian apa? Wa yata'allamuna minhuma ma yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka orang-orang Yahudi pun tahu bahwa orang yang mempelajari ilmu sihir meninggalkan agamanya maka tidak akan dapat kebaikan apapun di akhirat. Wala bi'sa mashtaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka beli, yaitu membeli ilmu sihir dan menjual agama mereka kalau seandainya mereka tahu. Artinya apa? Belajar ilmu sihir kita mesti menjual agama kita. Datang jam 2 malam, bukannya sholat malam, untuk mandi kembang apa mandi kumbang, dimandikan. Jadi sudah jelas kok, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang kalau belajar ilmu sihir, ilmu kanuragan, mesti pertama kali korban agama. Makanya Allah katakan seperti itu sudah. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Saya pernah cerita, ada teman udah meninggal berapa tahun, sekitar setahun lalu. Dia cerita, dia nggak bisa, saya itu nggak bisa makan di warung, nggak bisa makan di warung saya. Kok bisa? Ceritanya dia pernah belajar ilmu kanuragan, ilmu sihir, ilmu seperti itu, kebatinan. Dia harus untuk belajar itu harus melewati 7 ritual baru bisa mendapatkan ijazah istilahnya. Ritual pertama dia lewati, berhasil. Ritual kedua berhasil. Begitu ritual ketiga dia sudah kabur, nggak kuat. Apa ritual ketiga? Kamu menyembelih kucing dan harus makan daging kucing. Makan daging kucing, minum darahnya. Nauzubillah, joroknya kan. Ini orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi karena tertipu dengan media ya dia ikut coba-coba.
Semenjak itu dia sudah tidak mampu. Baru mau mulai masuk ritual ketiga sudah nggak mampu, sudah keluar. Tapi sudah ada titipan di dalam badannya. Sudah ada titipan jin di dalam badannya. Sehingga saya nggak bisa makan di warung. Kenapa? Bagaimana mungkin saya makan di warung? Saya lihat itu bagaimana jin-jin, setan-setan pada muntah di piring-piringnya orang yang makan nggak baca bismillah. Kalau orang yang tidak kenal agama atau mungkin hanya berdasarkan sains, karena kadang-kadang ilmu sains itu menyebabkan orang ingkar kepada Tuhan, ingkar kepada Allah, nggak akan percaya. Tapi kalau kita kembali kepada hadis Rasul, gimana? Ada seorang makan di zaman Rasulullah, makan, di tengah-tengah makan dia membaca bismillahi awalahu wa akhirah. Apa kata Rasul? Dari tadi orang ini makan bersama setan. Ketika dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, setan pun muntah apa yang ada dalam perutnya, dimuntahkan. Lah, kalau kita yang tidak punya titipan jin kan aman kan? Mau muntah kayak mau makan sama setan, yang penting yang kita lihat manusia yang makan. Mau yang makan di depan kita non muslim gak tahu bismillah, santai aja kita makan. Lah tapi kalau sudah ada jinnya, setannya kan mesti lihat, ditampakkan itu oleh setan. Bagaimana orang-orang muntah, orang makan. Bahkan kata dia, di rumah pun saya nggak bisa makan dengan istri, dengan anak saya, kalau anak saya lupa baca bismillah atau istri lupa baca bismillah. Nggak bisa, nampak itu. Kan ngeri itu. Makanya orang-orang seperti itu tersiksa dan akhirnya nyiksa diri. Tahu-tahu ngobrol sendiri, tahu-tahu ngaco sendiri di dalam kamar. Kasihan. Kenapa? Itulah Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang hanya merusak mereka, memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat apapun untuk mereka. Dan itu sudah ada, barakallahu fikum, juga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ada tukang-tukang sihir dari Yahudi. Naam. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Ini ada pertanyaan tertulis. Bismillah, afwan Ustaz. Udah kalau mau tanya, tanya aja, santai, baru jam 8 kok. Waktunya masih lama. Lah itu yang pemungutan suara sampai jam berapa? Hah? Sampai pagi mereka betah, masa kita cuma sampai jam 8 gak betah? Bahkan sampai ada yang mati itu KPPS. Kecapean. Kenapa KPPS-nya ada yang mati? Karena jantungan. Dia buka lagi, ternyata yang dicoblos bukan jagonya dia. Dia menjagokan 01. Lagi-lagi buka 02. 02. 02. Mati nih jantungan. KPPS-nya jagonya 03. Ya tulisannya sih Bawaslu ya, KPPS ya, apa harus netral. Tapi netral itu kan namanya manusia, kan tetap aja batin itu ada kan, pilihan itu ada kan, adalah. Oh Rasulullah kalau istri aja begitu kok. Rasulullah aja walaupun kelihatan adil tapi dalam hati ada pilihan di antara istrinya siapa? Aisyah kan, itu istri. Nah ini orang tetap aja ada pilihan kan. Ya, Bawaslu, KPPS harus netral, tapi dalam hati jago saya 03. Begitu perhitungan di tempat dia capek 02. Lama kelamaan suaranya makin lemes, jantungnya udah 02. Semakin serak 02, mati jantungan. Kenapa? Halo, jago saya nggak ada yang milih di tempat saya. Mending aku nggak usah jadi KPPS kata dia. Tapi gimana lagi, sudah disumpah sudah. Nah, akhirnya mati. Begitu mati, yang disalahkan nuntut, yang dituntut pemerintah. Minta tolong ini diperhatikan kesejahteraannya ini itu semuanya. Nah, makanya kalau kira-kira lemah jantung, mending nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah bicara mereka yang nggak taklim lah. Antum yang taklim aja. Ini kita yang taklim. Nggak usah antum, saya sendiri. Kira-kira sesak dada nggak kalau begitu kejadiannya? Hah? Sesak kan? Bukan KPPS kemarin kan? Bukannya? Sesak kan? Jelas sesak kan? Padahal kita ngaji loh. Yang katanya lapang dada, gimana nggak sesak coba? Jagonya 03, begitu dia baca, dia lagi megang suara lagi yang sobek 02. Sobek 02. Lagi. Sudah gitu diledekin lagi. Padahal joget.
Begitu yang disobek, yang begitu 03, sorry ya, udah teriak. Diejek lagi. Begitu 02, joget Game Boy, jantungan dia, jantungan sesak nafas. Tahu-tahu udah minum, udah ketolong, mati. Katanya kecapean, jantungan. Ya wajar, logika kan, masuk akal kan. Masuk akal. Banyak yang KPPS yang itu semuanya akhirnya stroke, masuk terus namanya jantungan. Gimana nggak jantungan? Satu PS, satu KP, satu pemungutan suara TPS, jago dia cuma 2 kertas yang ditoblos, jagonya dia semuanya. Ya matilah orang, jelas mati kan. Ya itu tadi logikanya gitu. Katanya kecapean, bukan kecapean, tahan jantung nggak kuat. Tapi itu udahlah, kita alhamdulillah nggak pernah terlibat seperti itu. Afwan kalau di sini barangkali kemarin ada yang petugas KPPS, jangan tersinggung. Nyatanya antum sehat alhamdulillah. Bisa hadir kan berarti sehat. Kalau nggak sehat kan berarti mungkin udah out itu. Habis jantung. Emang kalau dipikir-pikir nyiksa diri banget itu. Jelas nyiksa diri. Nah, sudah mending putar haluan aja udah. Afwan Ustadz mau tanya, apa yang harus kita lakukan apabila sedang sholat berjamaah, HP kita berdering? Syukran jazakumullah. Matikan, dimatikan. Nah di sini orang kadang-kadang berdalil bahwa 3 harokat di dalam sholat itu membatalkan sholat, dan itu jelas-jelas tidak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. 3 gerakan di dalam sholat yang di luar sholat, di luar gerakan sholat membatalkan sholat. Orang akhirnya berpikir, kalau saya matikan ini berarti lebih dari 3 gerakan sholat saya batal. Akhirnya dibiarkan berdering, sudah gitu deringnya musik lagi, banter pisan di dalam masjid. Satu masjid di dalam sholat melaknat dia, mendoakan kejelekan. Apa nggak ngeri kamu? Kamu sudah mengganggu sholatnya orang satu masjid, didoakan orang satu masjid, semua kesal dengan kamu, dengan HP kamu. Ambil, walaupun di dalam tas, ambil, selesai, matikan, sudah selesai. Jadi, namun kenapa sering terjadi di masyarakat kita akhirnya dibiarkan, padahal handphonenya kadang disaku, karena takut dengan fatwa itu. 3 gerakan membatalkan sholat. Lah 3 gerakan, kalau ada orang yang gerakannya joget gara-gara musik HP-mu gimana? Dari mana? Nggak ada dalilnya. Rasulullah pernah sholat, imam menggendong Umamah, cucu beliau digendong. Ketika beliau sujud, ruku diletakkan, begitu bangkit digendong lagi. Berapa gerakannya itu? Rasul SAW pernah sholat di atas mimbar, bukan mimbar gini tentunya ya, mimbar beliau tangganya 3. Beliau sholat takbiratul ihram di tangga kedua. Takbiratul ihram di tangga kedua, baca surat, baca al-fatihah di tangga kedua, ruku di atas mimbar. Begitu sujud, beliau mundur ke belakang, turun di bawah mimbar, sujud di lantai. Setelah selesai sujud, beliau berdiri, naik lagi ke mimbar. Berapa gerakan itu udah? Sampai selesai beliau sholat seperti itu. Takbiratul ihram di atas mimbar, bolak-balik turun naik mimbar, kemudian salam di lantai. Beliau kemudian mengatakan, innama fa'altu dzalika lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Kata beliau, saya mengerjakan itu supaya kalian bisa mempelajari tata cara sholat saya. Jadi salah benar itu kalau kita dikatakan 3 gerakan. Jadi tetap ketika kita sedang sholat, HP kita berdering, matikan. Jangan mengganggu orang satu masjid. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kalau sampai satu masjid terganggu dengan dering HP kamu, maka berarti malaikat pun juga terganggu. Karena Rasulullah mengatakan malaikat itu akan selalu merasa terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Manusia ini yang baik. Naam, wallahu alam. Ada lagi satu lagi, nggak apa-apa.
Masih lama waktunya. Belum seperti KPPS tadi tuh. Hah? Perhitungan suara udah gak ada ya. Taib. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.